Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah SWT, dan alhamdulillah kita sudah menunaikan kembali dari sekian banyak ibadah yang Allah pakukan kepada kita, yaitu sholat isya berjamaah, dan diikuti insyaallah setelah kultum apa hadis ini saya kuliah 7 menit atau kuliah 10 menit 11 ya. Nah, dan alhamdulillah ini nambah ilmu saja ya, nambah ilmu, nambah wawasan. Momentumnya apa? Selagi kumpul ya, selagi kumpul. Sebetulnya tidak ada kultum ceramah pun nggak apa-apa, langsung sholat aja. Hanya sayang kan kalau tidak disampaikan siaran ilmu di saat jamaah selagi ada dan banyak ya. Jadi mumpung masih di awal-awal ya, baru hari ke-6 ya. Ahad, oh ada yang dari Selasa, oke. Ada yang dari di Sabtu ya. Nah kita ada yang 7, ada yang 6. Jadi ikut pemerintah berarti baru 6 gitu ya. Nah gitu. Jadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kemudian Jumat. Nah insyaallah semoga ibadah ini diterima oleh Allah SWT insyaallah. Saya barusan Bapak Ibu membacakan 2 ayat dari surat Fatir, surat nomor ke-35 ya, surat Fatir itu di ayat 29 dan 30. Untuk kita pelajari saja, tapi kita simak secara singkat dan sederhana saja. Ayatnya sudah dibacakan, lalu terjemahnya. Kata Allah, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, yatluna, mereka yang membaca. Ini menggunakan kalimat fi'il mudhari. Kalau kata santri itu fi'il madinya tala, yatlu, tilawatan. Sedangkan kita mendengar tilawah Quran, berarti apa? Tilawah Quran berarti apa? Membaca Al-Quran. Nah, Quran di sini ayat 29 surat Fatir menyebutnya innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yatluna, mereka membaca. Bentuknya fi'il mudhari. Kalau mudhari diterjemahkan sedang dan yang akan datang. Kalau fi'il madhi sudah ya, lampau. Nah, tala sudah membaca, udah bacanya selesai. Tapi kalau yatlun artinya membaca dan membaca. Jadi membaca dan terus membaca. Jadi umat Islam seumur hidupnya tidak boleh berhenti dari membaca Al-Quran. Apa baca Quran selama Ramadan saja? Halo? Oh tidak, itu ibu bersuara itu. Nah jadi baca Quran itu fi'il mudhari, sedang, terus, dan terus membaca. Fi'il mudhari yang digunakan. Jadi orang Islam, orang-orang beriman, menurut ayat ini adalah mereka terdiri daripada yang yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Dan bulan Ramadan tidak bisa dilepaskan daripada tilawah Al-Quran. Kalau kita lihat paket Ramadan,
itu kan tidak ada di surat-surat yang lain. Berbicara saum Ramadan hanya ada pada surat Al-Baqarah saja. Dari ayat 183 berhenti di ayat 188. Itu tidak bisa diketemukan di surat yang lain. Kalau cari bab Ramadan yaitu Al-Baqarah 183 sampai 188. Paketnya apa? Paketnya 183 hukum wajibnya saum Ramadan. Pesertanya orang yang beriman. Targetnya lalakum tatakun, semoga menjadi orang yang bertakwa. Kan 184 poin yang menjelaskan tentang pemberlakuan saum Ramadan. Ramadan itu ayaman ma'ludat, hari-harinya sudah ditetapkan. Artinya bisa 29 hari, bisa 30 hari. Yang sakit, yang sabar boleh batal, ganti di selain Ramadan. Ya ada kewajiban saum tapi repot, bayar fidyah. Seperti yang sudah lansia, sepuh sekali, sakit-sakitan, tak usah dikodolah, bayar fidyah. Gitu. Bekerja berat, hari ini kerja berat, di luar Ramadan kerja berat, datang Ramadan kerja berat. Kapan bisa saumnya? Biasa, jam 10 terus ngelel. Ya, haus, lapar. Ya udah, jangan saum, bayar fidyah. Apakah mau doa? Nggak bisa. Pan tiap tahunnya, tiap harinya, tiap bulannya dia bekerja berat. Lansia yang repot bayar fidyah, yang pekerja berat bayar fidyah. Bagaimana yang sakit menahun? Sakit menahun itu kan gagal ginjal, ya, mah kronis dan sebangsanya, ya, liver, diabetes. Itu misalkan udah kronis nih, jangan dipaksakan saum. Bisa doa? Tidak mungkin, karena sakitnya menahun. Udah bayar fidyah. Itu aturan 184. Nah, gitu ya. Nanti ada ibu yang mengandung, jika memungkinkan dia saum, silakan saum. Kalau nanti bisa membahayakan bayinya, jangan saum ibu yang mengandung, bayar fidyah saja. Bagaimana yang menyusui? Sama. Jika khawatir bayinya ini sudah tidak sehat, tidak bagus, tong saum, bayar fidyah. Kenapa tidak kodok? Coba aja kodok, Bu. Melahirkannya setahun sekali, kita saum. Kalau melahirkannya setahun sekali, mau bayar kodok, kapan menuanya? Maka kasih sayang Allah ganti aja dengan fidyah. Nah, jika ada aturan dari Allah, saum ini tidak memberatkan. Nah, lalu di 185-nya isinya adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Jadi korelasinya ya saum dengan segala aturannya, plus adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi tidak bisa dilepaskan Ramadan dengan tilawah Al-Qur'an. Paketnya itu. Nanti masuk 186-nya adalah wilayah doa. Jadi poin besar ketiga Ramadan adalah saat berdoa, saat diijabah doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku berdoa meminta kepadaku, sampaikan oleh Muhammad, kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Uji budak tadai dadaan, akan diijabah, dikabulkan doanya orang-orang yang berdoa selama Ramadan. Berarti di sana adalah full saat dijabah doa, paginya, siangnya, malamnya, subuhnya, jadarinya, sedang kerjanya, perbanyak doa dan zikir. Ini saat dijabah doa. Nanti di 187-nya ada terkait dengan menanti Lailatul Qadar. Dan tentu saja buat para bapak yang mau itikaf, boleh beritikaf. Itu aturannya ada di 187. Sementara 188 lolos dan tidaknya seseorang dari saum Ramadan. Gitu. Ukurannya di mana? Dia terbebas enggak dari persoalan yang haram. Nah itu isi 188 akhir dari bab saum Ramadan itu. Silakan nanti dibaca lagi, coba ya. Gitu. Maka kata Allah di ayat yang 188-nya, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Kamu jangan berani-berani ya coba-coba memakan harta di antara kalian dengan cara haram. Bahkan waktu lebih ilal hukam, sampai dibawa ke ranah pengadilan. Litaqulu fariqan min amwalinas, agar kamu bisa memakan harta orang lain bil ismi, dengan dosa wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahuinya. Kenapa Bapak Ibu? Bab saum Ramadan diakhiri dengan ayat 188, larangan keras saling memakan harta dengan cara haram. Karena selama Ramadan kita terbebas dari yang haram. Jadi
selama Ramadan itu kita terbebas selama siang itu dari yang halal, bukan dari yang haram ya. Kita makan nggak di siang hari selama Ramadan? Tidak kan? Minum nggak? Tidak. Buat yang udah kawin, udah punya istri, berani nggak hubungan suami istri siang-siang? Tidak. Makan tidak, minum tidak, hubungan suami istri tidak. Itu haram atau halal? Semuanya halal, Pak. Makanan halal, minuman halal, milik kita, suami, istri, ibu ya, semuanya itu halal. Kenapa siang tidak berani mendekati? Ini namanya latihan, briefing, jaga jarak dari yang halal. Berarti kata Allah, selama 1 bulan umat Islam hebat, bisa menahan diri dari yang halal. Oh, kalau begitu kata Allah di ayat 188, dia akan lebih bisa lagi meninggalkan yang haram itu. Jadi selama 1 bulan itu apa? Jaga jarak dari yang halal agar kita tidak nyerempet kepada yang nyata-nyata haram. Ya, kita siap ya meninggalkan yang halal 1 bulan, siap? Siap? Lalu sekian ya udah buka belum? Hah? Siap kan? Siap. Anak kecil juga tamat tuh, ya. Anak 7 tahun, 8 tahun, siap dia meninggalkan yang halal. Buat yang dewasanya, buat yang sudah tahu hukumnya, jangan coba-coba repet-repet mendatangi dan melakukan yang haram. Karena hakikat orang lolos dan tidaknya berhasil dari saum kalau dia terbebas dari yang haram. Itu kan? Jadi mudah ya, bisa meninggalkan yang halal. Saya ulangi, bisa? Bisa. Kalau yang haram? Nggak ulang. Pasti bisa, harusnya mau halal tinggal ampun, kenapa yang haram tidak. Nah, saya kembali ke surat ini, Fatir ya. Jadi kaitan sama Ramadan dengan Al-Quran. Orang Islam selama Ramadan terutama bacalah Quran. Kedua, waqamus shalah, dirikanlah sholat ya. Di Ramadan tetap ada sholat fardu, sholat sunat, sholat tarawih. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Dia berusaha berinfak, berderma, bersedekah. Tentu saja zakat wajib, namanya sudah barang tentu. Maka orang ini berarti bisa berinfak sirran wa alaniyatan, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Tujuannya apa? Yarjuna tijaratan lan tabur. Dia menginginkan perniagaan, bisnis, jual beli dengan Allah lan kabur yang tidak akan merugi. Jadi Bapak Ibu catat ya, surat Fatir surat 35 ayat 29. Menurut ayat ini ada amalan baca Quran terus minimal 1 hari berapa? One day one juz. Oh, 2 satunya. Minimal kayak kumaha kasamupan we. Nanti jelek-jeleknya selebar atau sehalaman, jelek-jeleknya lagi sayat gitu ya. Gitu ya. Jadi tiada hari kecuali bacaan Quran. Dirikan sholat, tidak boleh tidak sholat, yang wajib apalagi. Itu yang kedua. Ketiga, infak terang-terangan ataupun sembunyi. Itu tujuannya dilakukan agar dia bisa bisnis dengan Allah lan tabur yang tidak akan rugi. Sekarang kan banyak yang bisnis ketipu ya, bisnis online dan segala rupa. Sudah susah uang teh, sudah krisis ekonomi teh, ya, tahu diperparah tertetanya, diperparah dengan kondisi banyak pihak-pihak tertentu yang memang mencari kesempatan dalam kesempitan. Udah susah cari uang, datanglah dia menawarkan layanan bisnis ini, ternyata menipu luar biasa. Dengan Allah tidak ada tipu-tipu. Sholat pastinya surga, saum Ramadan pastinya surga, baca Quran pastinya surga. So, apa yang tidak surga? Surga semua. Itu berarti bisnis beneran dan tidak akan rugi. Nah, satu lagi ayat 30. Liwafiyahum ujurahum, Allah akan menyempurnakan pahala ganjaran buat mereka, wa yazidahum min fadli, dan Allah akan menambah dari karunia-Nya. Jadi arti gini Bapak Ibunya, amalannya tidak seberapa, kerjaan ibadahnya tidak seberapa, tapi pahalanya cor-coran. Apa cor-coran? Luar biasa gitu. Ditambah juga innahu ghafurun syakur, Allah Maha Pengampun
maha bersyukur. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan akan mengampuni dosa, dan kalau kita menjadi ahli ibadah dan amal soleh, Allah maha bersyukur, riang gembira kepada kita yang ibadah dan beramal soleh itu. Makanya Allah tidak akan tanggung-tanggung memberikan surga. Mau surga yang mana? Mau surga Firdaus? Mau surga Aden? Mau surga Ma'wa? Mau Jannatul Naim? Mau yang mana? Opatanana tongkago. Halo. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Ya, apa itu? Ya, siketol ibadah, semangat beramal soleh, dijanjikan surga akan diraih oleh kita sekalian. Insya Allah belum kelihatan surga itu, tapi pastinya adalah akan kita terima asal kita konsisten, istiqomah, terus menerus menjalankan kesetiaan, kepatuhan ibadah kepada Allah SWT. Demikian Bapak Ibu yang dapat sampaikan. 7 menit kan Pak Haji? Kurang lebih lah begitu. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kemampuan, kesabaran untuk menjalankan saum Ramadan yang masih tersisa berapa hari lagi? Nah, ditunggulah. Nama lebaran masih jauh segitu ya. Nah, jadi kuatkan kesabaran di proses panjang menuju marhatillah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.